Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang saya kepikiran sama apa yang dibilang Kakak Ilyas tadi. Kemarin saya bilang apa? Itu. Oh ya. Ya. Kalau enggak sekarang kapan? Nah itu ya. Oke adik-adik, sedikit yang perlu saya tambahkan untuk malam hari ini, karena memang kebetulan barisnya jauh lebih awal dan insya Allah tidak sampai jam 10 saya penyampaian. Yang penting kalian mau mendengarkan dan juga mau untuk memperhatikan. Yang pertama, yang tadi ya, untuk masalah dicatat itu sebenarnya ya tadi pernah saya pakai kalimat itu ya, pakai otaknya kalau memang yang punya otak. Kalau udah tahu orang ngomong di depan, itu tolong didengarkan. Di dalam hadis, ini ya, apa tadi saya tulisnya, tugas kuliah saya tuh ada hadis yang mengatakan ini. Saya belum hafal untuk redaksi hadisnya, tapi artinya itu seperti ini. Kurang lebihnya begini. Ada 4 golongan di dalam sebuah komunitas yang mencari ilmu itu. Yang pertama itu para alim ulama, kemudian yang kedua santri atau penuntut ilmu, kemudian yang ketiga pendengar, intinya yang mendengarkan, memperhatikan, kemudian yang ketiga yang cinta terhadap alim ulama, cinta terhadap penuntut ilmu, dan cinta kepada ilmu agama. Ini ya, yang keempat. Jangan sampai kita jadi orang yang kelima. Apa itu? Tidak salah satu dari yang 4 ini. Bukan jadi alim ulama atau guru, bukan juga sebagai penuntut ilmu, bukan juga sebagai pendengar yang baik atau apa ya, yang memperhatikan dengan baik, bukan juga yang termasuk cinta terhadap yang tiga-tiganya yang tadi. Tinggal pilih aja mau jadi yang mana, asal jangan jadi orang yang kelima, yaitu tidak mau jadi alim ulama, tidak mau jadi santri, tidak mau jadi pendengar, dan tidak cinta kepada ilmu agama. Paham ya? Kita pilih aja. Kalau kita tidak mampu jadi alim ulama, sekarang identitas kita sebagai santri penuntut ilmu. Kalau tidak mampu jadi penuntut ilmu, minimal kita dengarkan yang ngomong di depan atau kita perhatikan. Kalau tidak mampu juga, paling tidak kita cinta kepada mereka yang jadi ulama, mereka yang jadi santri, mereka yang ngomong di depan. Itu ya. Paham adik-adik? Kurang lebih seperti itulah makna dari hadis itu. Kemudian yang berikutnya, mana saya bawa ini di hadapan kalian ya. Tapi waktu itu dengan konteks yang berbeda. Ini kemarin kalau tidak salah saya sebutnya apa? Kain flanel. Oke, adik-adik lihat ya, ini mana Pak? Pink, merah muda. Kalau yang ini? Kuning ya. Apakah dengan berbeda warna kemudian berbeda namanya? Tetap namanya kain. Nah, kemudian kalau saya katakan ada yang dari Lombok Tengah, ada yang dari Lombok Timur, ada yang dari Lombok Barat, Lombok Utara, apakah di sana bukan termasuk jadi santri? Kalau dia ada di Hikmatus Syarif, tetap termasuk jadi santri. Ya, boleh orang tua berbeda, nih ya. Boleh kain ini berbeda warnanya, tapi tetap satu disebutnya, kain. Ya, karena berbeda dia warnanya, tetapi ketika digabungkan dengan warna-warna yang lain akan menciptakan keindahan. Akan menciptakan sebuah area yang begitu bagus. Yang mau saya bilang adalah kita sebagai santri ini dominan. Mulai dari pekerjaan orang tua, kemudian asal kita yang berbeda, bahasa juga berbeda, karena tidak mungkin sama.
Bahasa AI4 berbeda dengan bahasa Salut. Yang bahasa Lombok Barat berbeda dengan bahasa Lombok Utara. Dan yang lain. Nah, ketika kita sudah masuk di dunia pondok pesantren, perbedaan itu dihilangkan. Kenapa? Semuanya menjadi saudara. Tidak ada ceritanya yang Lombok Utara berteman sama Lombok Utaranya. Enggak. Semuanya yang Lombok Utara berteman sama Lombok Timur. Lombok Timur sama Lombok Barat. Lombok Barat sama Lombok Tengah. Semuanya. Tidak ada yang berbeda. Entah orang tuanya ada yang jadi petani, atau mungkin ada yang jadi pegawai bank. Apakah di sana kita harus apa ya? Iya, apa ya? Ada aja bebaturan artinya sedangkan ada jadi petani di level. Di kalau memang mengaku baginda Rasulullah junjungan kita, Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal itu. Ya, jangan pernah menganggap bahwa sebuah perbedaan itu menjadi sebuah apa ya? Menjadi penghalang agar kita itu menjadi saudara sesama muslim. Ingat, orang tua boleh beda, beda golongan darah, beda kata ya. Tapi ingat, kita ini satu rumpun, satu kesatuan. Yaitu murid daripada Bapak Tuan Guru Zahid. Beliau tidak pernah mengajarkan kita untuk saling mencaci, saling mengolok, atau saling membedakan satu sama lain. Tadi sudah disampaikan, man zolama zulima. Lamun nek milik zolimin, nenek zolimi dengan. Lamun nek milik olok, nenek ngolokan. Juga ini ya, kalau mau bercanda, kaitannya dengan yang itu tadi, kalau mau bercanda, bercandanya itu harus lihat waktu dan tempat. Disesuaikan. Tadi waktu sholat, orang udah mulai sholat, tapi kenapa kok masih main-main? Katanya dia yang duluan. Tanda tanya, apa yang sudah dilakukan? Masa orang udah sholat kemudian masih main-main? Paham adik-adik? Ya, bisa kira-kira dipahami? Harus bisa. Kira-kira bisa diambil kesimpulan dari benda ini? Kita itu berbeda, tapi punya satu kesamaan. Niat kita satu tadi, untuk membahagiakan kedua orang tua, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang membahagiakannya dengan ngaji, ada yang membahagiakannya dengan diskusi. Sebenarnya semuanya sama, tapi kadang ya nanti kedepannya kita akan lihat ya, apakah hanya dengan mengaji saja. Nah, namun diseimbangkan juga nanti dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Bahagia orang tua itu apa? Saya bilang kemarin nih, cukup kita di sini diam untuk belajar. Katanya mau jadi orang pintar, katanya mau melihat orang tua bahagia. Itu tadi dibilang. Tapi mau ngelihat orang tua yang bahagia itu bagaimana cara kita? Apakah dengan membuat masalah di asrama? Apakah dengan ngolok guru, ngolok ISP ya? Bukan. Ingat adik-adik, apa yang sudah kerjakan di asrama ini, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, atau mungkin mau keluar, itu sejatinya adalah contoh kegiatan kita di rumah. Tidak mau pergi harus izin, mau minjem barang teman juga harus izin. Anak kan ya itu tadi, kalau di rumah kita punya teman kemudian ngelihat barangnya, namun tiba-tiba ngambil kemudian tidak dibalikin. Minjem, ingat yang namanya minjem itu kasih tahu dulu baru ngambil, bukan ngambil dulu baru minjem. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Nah, kemudian yang berikutnya adik-adik, sebenarnya malam hari ini tuh ada pengecekan lemari. Saya hanya berasumsi apakah ada yang bawa batang atau mungkin bawa HP. Tapi ingat, al-waladul amin. Anak yang jujur. Anak yang jujur selalu mengingat bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, memang pembina tidak tahu, kakak ISPP hanya tidak tahu dengan apa yang ada di dalam lemari ada. Ini ada yang bisa tebak? Kakak ISPP hanya tidak tahu, pasti asumsinya hanya baju, buku, kitab. Nah, mungkin ada yang bisa nebak dari lemari paling utara sampai yang paling selatan. Oh, ada rokok kira-kira di ini. Tidak ada yang tahu. Ya, al-waladul amin. Anak yang jujur adalah kalau memang udah perintah dari
guru tidak boleh bawa ini, tidak boleh kerjain yang ini, oke. Berarti tidak boleh. Karena apa? Manusia memang tidak bisa mengawasi kalian secara 24 jam. Kami sebagai pembina, tapi saya mengajak untuk mengingat. Mengajak ya, bukan memerintah. Ingat kalimat itu ya adik-adik ya. Tadi, saya juga masih banyak salah. Tidak ada ceritanya saya ngomong kemudian merasa diri paling benar. Tidak, masih banyak salah. Makanya saya mencoba untuk terus memperbaiki diri hari demi hari supaya betul-betul menjadi contoh yang baik buat kalian. Ya, ingat yang mengetahui setiap perbuatan